Saya mulai rekam ya. Oke, got it. Alright. Oke, saya mungkin agak bertanya juga, atau saya perlu bertanya juga, kalau saya sama Kak Rizal tuh kira-kira saya adiknya atau kakaknya Kak Rizal, nanti itu bisa di chat aja nanti ya, sekedar untuk kita ini sendiri. Saya coba kita nyantai aja, kita akan bicara tentang geologi. Mulai dari apa aja yang dipelajarin di geologi itu, kira-kira gimana nanti kuliahnya, di mana kuliahnya. Terus kalau misalnya sudah selesai, kalau mau kerja mau di mana aja. Itu yang kira-kira nanti kita akan coba bahas, mungkin 1 jam ya, Jal ya? Iya, 1 jam ya? 1,5 jam sebetulnya. Oke, mungkin saya coba 1 jam nanti 1 untuk jam mungkin terus tanya tanya jawab. jawab. Iya, oke. Mudah-mudahan bisa 1 jam, kalau lebih kurang sedikit nggak apa-apa ya. Atau nanti kalaupun dari sini kita akan berkembang lagi, kita bisa buat lagi someday ya. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang geologi, kan kita lihat dulu, geo itu hampir semua orang tahu geo itu adalah bumi. Cuman masalahnya pada saat kita bicara geologi, banyak geo-geo yang lain. Ada geodesi, ada geografi, ada geologi sendiri, kemudian ada yang terakhir geofisika. Ya, orang bisa rancu, bisa ketukar nih. Dia bilang geodesi yaitu geologi atau geografi. Nah, kita akan lihat paling tidak kita bisa tahu apa sih yang perbedaan yang mendasar dari keempat makhluk yang mengklaim punya nama family Geo, nama keluarganya Geo. Oke. Dari geodesi sekarang. Intinya begini, geodesi itu ilmu yang bagaimana cara membuat peta. Itu aja, baik darat, laut. Dan geodesi ini, dia fokusnya di permukaan. Di permukaan bumi. Itu geodesi. Oke. Ya, dia akan membuat bagaimana pengukuran, pembuatan peta, segala macam. Yang pasti kalau di geodesi, mau nggak mau kita akan berhitung dengan matematika. Matematikanya nggak susah-susah amat lah. Kalau di ITB mungkin sampai kalkulus 2, nggak kayak yang lain sampai kalkulus 4. Mudah-mudah aja lah itu. Ya, komputer sudah pasti, dan yang sudah pasti juga akan ada kerja lapangan. Jadi yang suka jalan-jalan, suka berpetualang, oke juga ini di geodesi. Nggak perlu kekar-kekar amat, sehat aja udah cukup lah. Itu geodesi ya. Ya, saya nggak akan bacakan ini, nanti ini direkam kan, nanti bisa dilihat lagi. Atau nanti slide juga bisa saya share kalau mau. Ini semua publish. Oke. Kemudian ada geografi. Mirip-mirip juga dengan geodesi nih, geografi. Dia mempelajari apa yang ada di permukaan bumi, tetapi yang membedakan dia dengan geodesi, dia lebih ke aspek sosialnya. Bisa aja dia memakai peta yang dibuat oleh orang geodesi sebagai peta dasar dia, tapi ditambahin lagi nih. Misalnya dia buat peta perbatasan RT. Dari RT-RT itu nanti dia tambahin nih, berapa populasi tiap RT. Di petanya orang geografi, ini orang geografi yang buat. Nanti dari populasi dipecah lagi, berapa yang laki, berapa yang perempuan. Lebih jauh dipecah lagi, berapa yang kelompok usia balita, berapa yang anak-anak, kemudian remaja, itu ada semua. Dengan tujuan tertentu. Karena memang dia lebih ke aspek sosial. Nanti macam-macam lah perkembangan. Itu di geografi barik, ada ekonominya, segala macam. Hitung-hitungannya juga nggak terlalu susah lah, paling statistik di sini ya. Karena petanya bisa aja dia pakai peta dasar yang dari anak dari geodesi. Nah, geologi lain sedikit. Mungkin lainnya banyak. Dia tidak hanya melihat permukaan, tapi dia pada saat dia melihat permukaan, dia berusaha ingin tahu apa yang terjadi di dalam bumi. Kalau dia lihat ada sesuatu di permukaan, apa yang menyebabkan bentuk-bentuk ini, apa yang terjadi di permukaan ini, proses apa yang ada di dalam bumi, itu geologi. Ya, makanya dia lebih kepada dinamika bumi. Mungkin pernah dengar ada tektonik lempeng, tumbukan lempeng. Kalau ada gempa bumi biasa ini jadi kayak terkenal untuk sementara waktu. Ada gunung api meletus, tsunami ya itu. Nah, ini orang geologi melihatnya seperti itu. Nanti kita akan lihat nggak detail tapi sedikit lebih dalam apa aja sih yang dipelajarin di geologi. Dan ini geologi dalam
dalam artian dia sebagai sains murni, ilmu murni. Dari sana kemudian orang memakai geologi untuk aplikasi di bidang-bidang lain. Misalnya untuk teknik sipil, membuat bendungan, terowongan, jembatan. Sekarang di Indonesia sedang masif ya untuk infrastruktur. Bendungan nggak ada tawar-menawar, terowongan nggak tawar-menawar. Mau setebal apapun kita buat bendungan, kalau dibuat di atas, katakanlah ada patahan, tinggal tunggu waktu akan jebol. Yang tahu di mana patahan itu orang geologi. Di negara maju sudah ini ahli geologi selalu dilibatkan untuk membuat penilaian atau assessment sebelum membuat bangunan-bangunan sipil. Ya, itu. Nah, di Indonesia juga ada. Di ITB sendiri ini sudah ada dulu. Saya nggak tahu sekarang ya. Saya nggak tahu sekarang. Tapi zaman saya sekolah dulu, ini bagian dari satu keahlian khusus di teknik geologi, itu adalah teknik sipil, yang geoteknik namanya. Kemudian pertambangan ini jelas, ini terkenal juga di geologi. Aplikasi geologi untuk mencari mineral seperti emas, tembaga, timah, nikel. Nanti kita akan lihat. Dan ini di Indonesia berlimpah, ya kan? Dan boleh dibilang sampai berapa puluh tahun ke depan ini bisa menjadi primadona dan masih cukup terbuka peluangnya di sini. Dari energi kita ada minyak dan gas, batu bara dan panas bumi. Ya, udah pasti. Ini juga bidang yang juga menjadi favorit di geologi sendiri. Karena memang secara finansial ini bisa memberikan penghasilan yang cukup baik lah untuk lulusan geologi. Ada lagi penerapan geologi untuk penataan wilayah dan lingkungan, misalnya hidrogeologi. Hidro itu air. Mungkin orang akan bertanya lagi, kenapa ditambahin geologi? Ini rese banget orang geologi ikut-ikutan masalah air. Ya, kalau kita lihat air itu ada macam-macam. Ada air permukaan yang kita lihat di sungai, di danau. Ya, ada juga air tanah. Air tanah ada dua lagi. Air tanah dangkal yang biasanya penduduk pakai dibuat sumur atau sumur bor yang dangkal. Atau juga orang kalau nyari air itu biasanya pakai yang apa tuh namanya tuh yang ranting itu ya. Ya, itu dia hanya bermain di yang dangkal aja. Tapi ada yang air tanah yang menengah dalam yang kualitasnya lebih bagus. Dan itu orang geologi yang mengerti nanti pemanfaatnya seperti apa, bagaimana kita mencapai keseimbangan, ya kan, supaya tidak ada intrusi air laut masuk, misalnya seperti itu. Kemudian ada lagi analisa bencana. Ini mutlak, ini juga bagian wajib dari ilmu geologi yang kita harus pelajarin. Suka atau nggak suka kita harus ambil. Gimana kita tahu daerah-daerah bencana, daerah gempa, tanah longsor, gunung api misalnya, tsunami gitu. Yang nantinya juga semua ini akan dipakai untuk penataan wilayah. Misalnya yang sekarang yang lagi heboh adalah pembangunan ibu kota baru. Itu mau nggak mau geologi dilibatkan di sana. Ya kan, dia harus tahu di mana nanti pembuangan limbahnya, di mana nanti sumber airnya, apakah di sana ada potensi bencana geologi seperti apa, ada gempa atau enggak, ada tsunami apa enggak, itu dilibatkan semua. Terus yang lainnya ini saya masih terus terang saya nggak update ya, ini yang dulu yang masih satu kuliah, kita ada aplikasi geologi untuk militer dan geowisata. Nah, geowisata sekarang lagi ngetren juga. Ada kelompok namanya Geotrack di Indonesia itu. Mereka sangat aktif untuk jalan-jalan, melakukan dokumentasi, kemudian dia publish, mereka melakukan webinar yang itu juga gratis. Jadi banyak sekali ini peminatnya, baik yang dari geologi maupun yang bukan geologi. Biasanya orang-orang yang terlibat akhirnya dari fotografi, kemudian atau orang yang suka jalan-jalan aja, tapi mereka dapat bonus, oh begini ternyata gunung ini, oh begini lembah ini, ada informasi tambahan karena di sana ada orang-orang yang punya latar belakang geologi terlibat di sana. Nah, ini geologi. Kita nanti akan fokus ke geologi daripada geo-geo yang lainnya tadi. Nah, ada lagi namanya geofisika. Dulu geofisika ini bagian dari geologi. Zaman saya kuliah juga dia masih satu. Yang membedakan adalah pada saat itu kalau orang geologi 70% dia belajar geologinya sendiri, 30%-nya tentang konsep-konsep fisika. Sementara orang geofisika kebalikannya. Dia harus belajar geologi mungkin 30-40%,
yang 60%-nya dia geofisika. Yang membedakan adalah dia mempelajari bumi, tapi dengan metode yang tidak langsung, ya kan, dengan prinsip fisika yang ada. Jadi dia mulai pendeteksian permukaan dengan sifat-sifat fisika bumi. Ya, dia bisa pakai seismik, itu gelombang yang dipancarkan yang kita ciptakan sendiri, bisa juga dari gempa bumi misalnya. Bisa juga nah ini aplikasinya nanti bisa untuk mencari bahan tambang, batu bara atau minyak bumi. Kalau seismik ini yang paling banyak dipakai. Bisa juga geolistrik. Geolistrik itu dia mengukur tentang sifat kelistrikan yang ada di material bumi. Nanti bisa tahu di mana ada air. Biasanya ini nggak terlalu dalam, ya. Untuk mineral juga dipakai. Ada juga geomagnet. Ini pada saat batuan itu terbentuk, dia membuat suatu rekaman sendiri, yaitu sifat magnetik. Magnetik ini sangat unik, sama dengan sidik jari kita. Dan selama ini yang menggunakan rekaman magnetik di bumi adalah hewan. Contoh yang paling terkenal yang sudah diteliti adalah burung merpati. Kenapa burung merpati itu bisa pergi kemanapun tidak nyasar, tidak tersesat? Karena dia bisa mendeteksi gelombang magnet itu dan pulangnya lagi dengan yang sama, dengan sensor yang ada di paruhnya dia, ya. Itu burung-burung ada itu. Ada juga seperti dolphin, lumba-lumba. Ikan lumba-lumba juga sama, dia seperti itu. Nah, ini geomagnet. Nah, orang geofisika menggunakan metode ini, dia mengukur magnetik bumi untuk ya itu tadi. Misalnya dia pergerakan lempeng, dia bisa tahu, atau dia mencari mineral, sumber-sumber mineral yang pasti. Itu tadi. Ada lagi gravity, ini gravitasi, juga sama. Pada saat batuan terbentuk, dia mempunyai rekaman yang unik juga. Jadi dari rekaman itu dia bisa membuat suatu rekonstruksi di bawah permukaannya seperti apa. Kesamaan geofisika dan geologi, dia mempelajari bagian dalam bumi, tapi dengan metode yang sedikit berbeda. Ya, kalau geologi dia ngelihat batunya seperti apa, itu. Kalau geofisika dia secara tidak langsung. Kalau dokter mungkin kalau dia adakan USG atau ronsen seperti itu. Jadi dia melihat, oh ini ada apa di paru-paru, padahal kan dia nggak lihat langsung. Tapi dari rekamannya dia bisa memperkirakan. Itulah geofisika seperti itu. Sekarang sudah menjadi satu bidang tersendiri karena perkembangan zaman dan industri terutama. Ya. Nah, semua geo tadi dia memerlukan kita perlu namanya observasi lapangan. Makanya jalan-jalan. Ya sedikit background lah. Dulu saya tidak ngerti apa itu geologi. Saya pinginnya fisika nuklir waktu itu, ya. Tapi begitu lihat di TV kok ada ekspedisi geologi di, kalau nggak salah itu National Geographic, kok menarik sekali ini. Jalan-jalan, terus naik helikopter. Masih anak muda kan, jadi pingin juga deh cari informasi itu apa. Oh ternyata geologi nih, kayak gitu. Nah, balik lagi nggak perlu yang kekar banget, penting sehat. Kalau naik gunung ya kuat lah, nggak ngos-ngosan banget. Kalau ngos-ngosan berhenti sebentar, nanti bisa lanjut lagi. Itu geologi. Jadi sekarang kita akan melihat apa sih yang dipelajarin di geologi. Tadi kita udah tahu geologi itu kira-kira seperti ini yang dipelajarin, kemudian yang aplikasinya seperti apa. Sekarang kita lihat sedikit lebih dalam, ya. Oke. Di geologi itu ada beberapa mata pelajaran pokok. Saya hanya akan ungkap beberapa aja yang penting-penting banget. Bukan berarti yang lainnya nggak penting, nggak. Tapi akan saya yang bisa memberikan gambaran seperti ini, dan itu menjadi cabang untuk yang lainnya adalah yang kita akan lihat nanti. Pertama, geomorfologi. Geomorfologi ini dia bentang alam. Ya, balik lagi, untuk melihat geomorfologi kita ada analisanya nanti lewat foto satelit, lewat peta segala macam, tapi tetap kita harus mendatangin langsung ke lapangan. Biasanya kalau lihat kayak gini, wow keren banget. Nanti ada bedanya antara ahli geologi, fotografer, kemudian atau seniman yang suka ngelukis, atau orang yang suka foto-foto jalan-jalan kemudian dia selfie. Kalau geologi melihatnya lain lagi, nggak hanya di permukaan tapi ada apa ya di dalamnya. Itu geomorfologi. Ini penting karena nanti juga akan dipakai untuk aplikasi yang lain. Yang paling penting adalah geodinamik. Dia mempelajari apa yang terjadi di dalam bumi dan semua prosesnya. Ini mutlak. Ini kuliah ini ada beberapa mata
pecahannya ada banyak ya, mungkin ada 3 kalau nggak salah. Dan kita harus kuasai benar ini geodinamik ini, bagaimana nanti ada pergerakan lempeng, kemudian di mana gunung api, di mana gempa segala macam. Ini ada di geodinamik. Kemudian dari geodinamik itu sendiri nanti kita ada namanya vulkanologi, lebih khusus lagi. Kita hanya melihat gunung api aja, ya kan? Bagaimana gunung api itu terbentuk, kemudian yang lebih penting, bagaimana kita memprediksi letusan gunung api untuk menyelamatkan orang atau membuat tata wilayah yang kalau ada letusan gunung api dampaknya nggak parah-parah amat, kerugiannya nggak parah-parah amat. Ini bidang khusus vulkanologi. Jadi ada ahli geologi yang mengkhususkan, disebut dia vulkanologis, itu khusus gunung api. Itu nanti kita juga akan lihat sedikit-sedikit ya lebih detail. Kemudian seismologi, ini gempa bumi. Balik lagi, ini gempa bumi berhubungan dengan geodinamik. Dampak dari apa yang terjadi di sini proses adalah gempa bumi. Nanti ada penyerta dari gempa bumi, misalnya ada tsunami kalau gempanya ada di lautan. Ini juga sama. Dan ini biasanya kita banyak memakai ilmu-ilmu geofisika di sini. Di samping nanti karakteristik batuannya itu dari geologinya. Ini juga penting juga, sedimentologi itu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana batuan itu diendapkan, batuan sedimen. Prosesnya seperti apa, energinya seperti apa, kemudian di mana aja. Jadi kalau di sini, oh batunya akan seperti ini, kalau di sini akan begini. Misalnya nanti kalau kita mau cari batu bara, kita harus cari dulu daerah yang pengendapannya itu di tempat yang seperti ini. Nggak mungkin kita dicari tempat yang berbeda dari itu. Mungkin di tempat itu akan ada minyak bumi atau gas, tapi kalau batu bara ada di sini seperti itu. Nanti kalau mau cari mineral lain kayak emas atau timah, itu lain lagi juga. Stratigrafi itu adalah lapisan seperti ini ya di gambar. Ini ada lapisan-lapisan. Kita bayangkan kayak ini aja, kue lapis. Biasanya kalau ngebayangin makanan itu lebih mudah masuknya. Kalau nggak masuk ke otak, paling nggak masuk ke mulut ya. Jadi makanan lebih enak. Jadi stratigrafi lapisan seperti ini, itu yang dipelajarin. Kita akan tahu mana yang lebih tua. Ya sama aja kalau kita buat kue lapis, yang lebih dulu itu di bawah kan, artinya dia lebih tua, baru kemudian naik ke atas. Batuan juga begitu, proses pengendapannya seperti itu. Yang diendapkan pertama kali itu yang lebih tua. Itu. Kalau nanti ada proses geologi yang dari geodinamik ini, yang membalikkan semuanya, bisa aja yang tua kebalik ada di atas, yang muda di bawah. Tapi itu proses setelahnya, itu ada tektonik di sana dari geodinamika. Tapi awalnya dia seperti kita buat kue lapis tadi. Kemudian dari sini aplikasi dari sedimentologi itu adalah di petroleum geologi, geologi minyak bumi. Nanti kita bisa tahu di mana ada patahan, di mana ada minyak dan gas dan air yang terjebak di sana, sehingga kita bisa bilang, saya mau ngebor di sini. Ini evaluasi awal semua, atau di mana ada kemungkinan sumber yang bisa berubah menjadi sumber batuan yang bisa menjadi minyak. Kalau sumber itu nggak akan ada minyak. Itu kan. Setelah ada sumber, syarat yang kedua apalagi? Ada kitchen, ada dapurnya, ya. Di mana sumber batuan tadi dimasak tanda petik dalam proses geologi yang jutaan tahun, dia bisa berubah menjadi minyak. Kemudian di dalam minyak juga sama kayak kita masak, ada istilahnya overcook, ya. Overcook. Jadi kalau kita masak air, kita lupa matiin, airnya sudah bukan panas lagi, tapi udah hilang semua, menguap. Ya sama, di minyak juga kayak gitu, overcook, minyaknya udah hilang. Yang kita jumpain adalah sisa-sisa trace, ya sisa-sisa aja. Ya kita ngebor, minyaknya nggak ada, tapi kita masih melihat ada bekas-bekas minyak yang menempel di batu, tapi minyaknya udah nggak bisa diproduksi, udah nggak ada lagi, udah hilang, itu kan karena overcook. Hidrogeologi ini juga bidang keahlian yang cukup ini juga. Yang tadi saya bilang, kalau biasanya kita bicara air itu yang di permukaan aja, ada danau, ada sungai, kemudian air tanah permukaan atau dangkal yang di sini sampai hanya mungkin 50 meter, ya. Tapi ada juga air tanah yang dalam atau menengah yang kualitasnya bagus. Di sini kita akan melihat mana yang bisa untuk penduduk, mana yang untuk industri.
Idealnya seperti itu. Kenapa? Karena penduduk nggak mungkin dong disuruh ngebor 200 meter. Ya pasti mahal banget. Atau dia harus keluar uang 50-100 juta hanya untuk membuat sumur bor untuk ya dipakai. Tapi industri harus di sana. Kalau industri yang di tempat yang dangkal, penduduk nggak kebagian, disedot semua sama industri. Karena industri punya pompa yang besar, misalnya kan kapasitasnya. Beda dengan pompa kita di rumah yang ya hanya berapa sih debitnya. Industri juga pemakaiannya cukup besar. Nah, ini dari hidrogeologi. Yang menarik juga, saya lupa dulu tahun 93 kalau nggak salah, atau 92, saya ikut diajak dosen untuk melakukan penelitian intrusi air laut Jakarta. Itu dari dia ahli hidrogeologi, dosen saya. Kita bisa melakukan pengecekan dan di beberapa tempat memang cukup jauh. Ya, air laut itu sudah masuk. Kenapa? Karena ketidakseimbangan ini tadi. Air yang masuk ke tanah dengan yang disedot itu tidak seimbang. Banyakkan yang disedot. Akibatnya apa? Air yang dari laut dari sini ya dia akan mengisi. Karena tidak ada tekanan yang dari sini sudah berkurang, otomatis tekanan dari laut masuk terus sampai jauh. Caranya kita ngebalikinnya, kita masukin lagi terus kita membuat namanya manajemen air tanah. Ini hidrogeologi. Paleontologi, paleo itu adalah tua. Jadi kita di bagian dari ilmu geologi yang juga wajib itu mempelajari tentang kehidupan purba. Di sini ada dua, makro dan mikro. Jadi makro dia mempelajari fosil-fosil tua, kehidupan purba tua kayak dinosaurus semuanya itu ada di sini, atau manusia purba. Yang mikro ya kita harus pakai mikroskop, namun jika mikro nggak kelihatan. Apa sih tujuannya? Kita ingin tahu salah satunya kalau yang mikro misalnya pada saat batuan terbentuk, kemudian tidak lama ada makhluk hidup di sana, makhluk hidupnya mati. Kita tahu kira-kira umurnya berapa sih berdasarkan umur makhluk hidup itu. Jadi setiap fosil itu sudah ada tes radioaktifnya. Sehingga kita tahu sebagai referensi kalau kita jumpa lapisan ini, ada fosil ini umurnya segini. Kenapa nggak pakai radioaktif aja? Ya mahal banget kalau semuanya pakai radioaktif. Jadi cukup kita buat penelitian, kita petakan semua kalau ini umurnya segini, pada saat kita ngebor, pada saat kita melakukan survei untuk mineral misalnya, kita ketemu batuan ada fosilnya, kita tahu umurnya segini, tanpa harus keluar uang yang banyak, yang cukup mahal hanya untuk ketahui umur dari radioaktif, cukup dari fosil. Ini paleontologi, ada ahlinya sendiri. Kemudian petrologi, ini batu-batuan dan mineral, bahkan termasuk batu permata. Mungkin orang yang suka aki sebenarnya bisa juga dia belajar ini. Ini banyak sekarang kan lagi juga ya. Saya dengar banyak orang-orang yang suka dengan ametis, apalagi ametis kecubung bahasa populernya kecubung atau macam-macam lah gitu kan. Saya nggak tahu nama awamnya, tapi dalam geologi sebenarnya mineralnya sama, hanya ada kontaminasi yang membuat warna berbeda, jadi secara awam namanya berbeda. Ini dipelajari pembukaan dari magma, dari lava, apa yang terjadi seperti itu. Nanti kalau kita mau ambil batuan andesit atau mau ambil granit kalau bisa dipoles cukup mahal ya. Itu orang-orang dari petrologi ini yang punya kompetensi. Dan kemudian yang juga lagi ramai adalah geologi teknik, pembangunan terowongan, bendungan. Ini bidang khusus juga di geologi. Dia lebih ke teknik sipil. Ya. Ini praktis, kita akan banyak hitung-hitungan semua di sini. Jembatan semuanya di sini. Ya. Ini tentang geologi. Masih banyak yang lainnya, tapi saya ambil beberapa ini sekitar ini yang memang cukup penting. Yang lainnya juga penting, tapi sebenarnya turunan dari ini. Sekarang kita lihat misalnya geomorfologi bentang alam. Banyak contoh bentang alam. Ada pegunungan, ada plato dataran tinggi, ada lembah. Ini kalau ada yang tahu ini di Sumatera Barat ya. Naresiano. Ada dataran rendah yang datar sampai jauh. Nah, balik lagi kalau fotografer dia ngelihatnya keindahan yang sebelah kiri ini pegunungan, ini pasti yang ngambil fotografer. Karena dia berusaha menangkap awan, menangkap gunung, ada kabut, segala macam. Ini fotografer udah pasti. Tapi ahli geologi dia ngelihat, kok bisa ya? Bisa terbentuk seperti ini. Apa ini? Dia harus datang, dia harus melakukan sampling, supaya dia tahu, oh ini gunung lipatan.
karena ini, oh di sini ada intrusi dari magma atau apa, dia akan tahu. Dia akan membuat gambar yang sama, tetapi gambar di bawah tanahnya dia tambahin sendiri itu berdasarkan interpretasi dia dengan data yang ada. Makanya kadang orang bilang orang geologi itu sok tahu. Ada gunung di bawahnya ditambahin lagi nih, ada digambar sendiri di bawah tanahnya seperti apa. Itu di geologi. Sama dengan dataran tinggi, dia lihat ada sesuatu yang aneh. Ini ada lapisan yang mendatar keras, kenapa di bawahnya seperti ini? Dan ini sangat flat, datar, ya seperti itu. Ini kalau orang geologi dia lihat semua. Ada aliran sungai, daerah aliran sungai ini juga harus dianalisa mana batasnya. Itu orang geologi juga nanti pemakaiannya untuk apa, pantai, gurun, danau. Nah, geomorfologi ini sebelum kita datang ke lapangan, kita buat analisa dulu. Yang paling mudah dan murah adalah kita melihat peta topografi. Ini peta kontur, ya, topografi kontur itu menghubungkan garis ketinggian dengan ketinggian yang sama. Garis kemudian dengan ketinggian yang sama itu kontur. Kita bisa lihat ini ketinggian 1.200, 1.600, kemudian di sini ada 8.400, di sini lebih rendah. Artinya ini yang tinggi, ini yang rendah. Kita bisa lihat, oh ini kita ada pegunungan di sini. Cukup tinggi, ini feet ya, jadi 9.200, sekitar 3.000-an meter. Kemudian di sini ada lembah, kemudian kalau kita terus menyusuri lembah ini, ada sungai di sini, ini ada warna biru, ini juga sama, ini ada danau dihubungkan dengan sungai. Ini kira-kira seperti itu. Kemudian setelah kita tandain semua, biasanya diwarna-warnain untuk memberikan kode tersendiri, gunung berapa, lembah warna apa. Kita lebih detail lagi, kita pakai foto satelit. Kita foto satelit, mulai kita dapat gambaran yang lebih detail lagi. Ya, foto satelit, dari sini baru kita tandain lagi, yang kita zoom mana daerah yang daerah interest, daerah yang kita ingin perhatikan lebih detail. Di sana kita pakai namanya foto udara. Bisa aja pakai foto satelit, tapi kita beli yang resolusinya tinggi, karena ini kan diambil dari ketinggian satelit yang sekian puluh kilometer di atas ya. Jadi kalau kita zoom mungkin pecah. Kalau kita beli yang resolusi tinggi, kita zoom nggak pecah, tapi itu satu mahal. Kita akan beli itu mahal, mungkin butuh waktu. Sekarang kita bisa pakai foto udara. Kalau dulu foto udara itu kita harus pakai pesawat dan cukup mahal, walaupun pesawat kecil. Sekarang dengan teknologi yang ada, kita bisa buat sendiri. Bahkan kita bisa buat bisnis sendiri dengan drone. Ya, drone sudah banyak sekali sekarang kan. Bahkan kita bisa buat lisensi sebagai profesional drone pilot, itu bisa untuk buat film, bisa untuk melakukan survei kayak gini, itu bisa. Dan kita bisa membuat satu bisnis. Bisa patungan aja sih. Sekarang drone mungkin harganya 3 juta udah dapat. Ya, drone yang DJI itu udah dapat. Kita bisa buat pemetaan udara. Kita jual banyak sekali. Ada komunitas drone di ini yang mereka saling share pengalaman, dia kerja untuk pemetaan kayak ini tuh banyak sekali. Bahkan dia bisa komunikasi, saya mau buat ini gimana ya, sebaiknya gimana, nanti ada yang ngasih saran. Ini foto udara. Dari sini kita bisa analisa lebih detail lagi, kita bisa kelihatan semua. Dan tujuannya apa kita buat ini semua? Pertama kita akan mengidentifikasi kayak tadi, oh di sini ada gunung, ini ada lembah, ya kan? Dan nanti kita tahu juga proses-prosesnya apa. Kok di sini, oh yang ini kok gunungnya agak sedikit tinggi. Ini adalah intrusi, yang ini bukan, yang ini batuan depan. Kalau kita tahu ini intrusi dari magma, yang ini hanya pegunungan lipatan dari sedimen, sudah pasti kekerasan batunya beda. Yang ini akan lebih stabil, yang ini mungkin bisa longsor. Di situ nanti larinya ke sana. Kenapa? Untuk identifikasi potensi, yang nantinya kita bisa tahu, oh kalau mau buat resort, misalnya di sini aja nih, yang lerengnya nggak terlalu landai. Ini kita bisa lihat nih, kalau orang lagi bisa lihat ini lebih landai dibandingkan ini, gitu kan. Yang ini nggak boleh, ini kita mungkin jadikan hutan lindung segala macam untuk reservasi, wilayah konservasi kayak gitu. Kemudian kita bisa mitigasi juga potensi-potensi bencana yang ada di sini, ya kan, seperti apa. Biasanya analisa ini berdasarkan pesanan, baik pesanan dari pemerintah untuk memetakan daerah yang nantinya bisa untuk pengembangan wilayah, atau dari kontraktor.
Dia bisa ambil daerah yang luas, seperti tadi misalnya kayak ibu kota negara yang baru, ini udah pasti lakukan analisa yang sangat detail seperti ini. Dia detail, kemudian melakukan survei lapangan. Terakhir di survei lapangan dia akan lihat supaya tahu pastinya. Oke. Sekarang kita masuk ke bumi. Bumi, kalau kita potong, kira-kira mirip apel yang kita potong juga nih. Ya, saya selalu pakai makanan lagi biar enak, biar mudah. Ya, jadi dia ada kerak bumi di sini yang sangat tipis sebenarnya, sama dengan kulit apel di sini, tipis sekali. Di dalamnya ada mantel, ada selubung. Ya, kira-kira daging buahnya lah. Masuk sedikit ke dalam, inti luar yang ini. Ya, kira-kira ini. Kemudian di dalamnya lagi ada inti dalam, ya, yang ini kira-kira. Pertanyaannya, dari mana kita tahu kalau bumi seperti ini? Ya, kita tahunya dari gelombang seismik. Tapi untuk merekam seismik, seperti yang kita pakai yang paling dalam di perminyakan itu paling dalam 30 km. Ini 5.000 km dari sini. Dari mana? Energi yang paling besar itu adalah dari gempa bumi. Bahkan kalau kita pakai bom nuklir sekalipun, tidak akan sanggup dia menembus kedalaman ini. Karena energinya masih tidak cukup. Makanya kita bersyukur adanya gempa. Balik lagi, setiap bencana kita melihatnya itu suatu bencana, tapi dari sisi yang lain kita harus melihat dari sisi yang positif juga. Ya. Baik, buruk itu kan tergantung mindset kita. Nah, kalau kita melihatnya itu sesuatu yang merugikan, kita anggapnya itu sesuatu yang buruk. Tapi kalau itu yang baik, kita menganggapnya kalau itu menguntungkan kita anggapnya baik ya. Padahal dua-duanya bisa berlaku semuanya. Sama dengan gempa bumi. Gempa bumi memberikan energi yang gratis untuk kita dan besar sekali. Ya, sangat besar energinya yang kita tidak bisa buat sampai sekarang, sehingga kita bisa tahu apa yang terjadi di dalam bumi seperti ini. Kan begitu ada gempa, semua seismograf yang ada di seluruh dunia akan merekam. Kemudian memberikan informasi bagian-bagian dalam bumi ini tadi. Ya. Nah, dari sana kemudian kita bisa menganalisa lebih dalam lagi. Misalnya, kerak bumi itu ada dua, kerak benua dan kerak samudra. Walaupun tipis. Kerak samudra itu relatif tipis, tapi dia berat. Kalau kerak benua, dia lebih ringan tapi tebal, bisa sampai 100 km. Yang paling tinggi adalah Everest, Himalaya ya, pegunungan Himalaya. Nah, itu di sana itu sampai hampir 10 km ke atas, ke bawahnya juga sama. Tapi kalau kerak samudra paling tebal dia 12 sampai 20 km aja. Itu. Dan ini yang kita tempatin ini batuan semua. Di bawah dia ada namanya mantel atau selubung. Selubung ini semi solid. Semi solid itu kayak apa ya? Kayak kita bubur ayam. Ya. Cair enggak, padat juga enggak. Jadi kalau bubur ayam kita ada banyak airnya itu kita aduk kayak gitu. Atau kalau orang lagi bakar aspal, ya kayak buat dodol kayak gitu, itu semi solid lah. Jadi antara padat dengan cair, itu semi solid. Itu yang terjadi di selubung. Kemudian inti luar ini cair. Nanti saya akan bilang kenapa. Yang di dalam dia padat. Ya. Nah, dari mana kita tahu? Itu tadi dari gempa bumi, kemudian dianalisa gelombangnya. Secara umum ada gelombang primer, gelombang sekunder. Ahli-ahli geofisika dan geologi dia tahu kalau gelombang sekunder nggak bisa masuk ke liquid, ya ke cairan. Jadi, mereka tahu di kedalaman sekian sampai sekian yang itu masuk ke dalam inti luar, itu nggak ada gelombang sekunder. Artinya inti luar itu bersifat cair. Sementara yang lainnya, dua-duanya ada gelombang primer sekunder. Berarti dia kalau nggak padat, ya at least bisa dilewatin oleh gelombang sekunder lah, semi padat kayak gitu. Nah, sekarang lebih jauh lagi dari sini, mereka melihat dari sisi energi dan prosesnya. Di dalam inti dalam itu terjadi reaksi nuklir yang membuat panas sangat tinggi. Ya, jadi panasnya tinggi sekali.
pernah ada beberapa percobaan untuk ngebor sedalam mungkin untuk tembus ke dalam mantel atau selubung bumi ini. Tapi hampir semuanya gagal, boleh bilang semuanya gagal. Kedalaman 30 meter maksimum, semuanya meleleh saking panasnya. Dan itu untuk membuktikan bahwa semakin kita masuk semakin panas, dan sumber panas itu adalah di sini. Tuh. Makanya kalau ada yang pernah dengar gradien geotermal, artinya semakin dalam kita masuk terjadi peningkatan suhu sekian derajat, ya itu geotermal. Atau kalau di laut kalau kita nyelam, mirip-mirip juga ada gradien tekanan. Semakin masuk ke dalam, tekanan semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Sehingga ada suatu batas tertentu kita nggak bisa menahan lagi badan kita. Atau kapal selam pun tidak bisa lewat 300 meter. Misalnya karena terlalu tinggi tekanan, dia akan pecah. Ya, di sini juga ada namanya gradien geotermal untuk membuktikan bahwa dia ada sumber panas yang sangat tinggi di inti. Karena di sini panas, di intinya panas, tapi di permukaannya tempat kita tinggal itu relatif dingin, dan kontrasnya besar sekali. Terjadilah yang namanya arus konveksi. Mungkin pernah buat percobaan ya, atau kita pernah mengamatin kalau kita masak air, yang bagian bawahnya itu lebih cepat panas karena ada kontak dengan api sumber panas. Di atasnya relatif lebih dingin. Air itu akan berputar. Makanya kalau dulu saya ingat waktu SMP kalau nggak salah, ada percobaan kita masak air, kemudian setelah itu kita kasih serbuk gergaji. Kita lihat airnya muter, karena serbuk gergajinya muter. Ya, itu sama persis yang terjadi di selubung bumi. Karena putaran ini, maka satu ini yang panas, dia bisa keluar, dia menembus. Karena panasnya sangat tinggi, dia bisa menembus sampai ke permukaan. Kalau di darat, itu namanya apa namanya itu surface hotspot, tapi kalau di lautan ada namanya underwater hotspot. Ini biasanya yang terkenal ada di Hawaii, ya kan. Dia terus keluar, karena terus keluar dia akan menekan seperti ini, ke arah sini, yang ini menekan ke arah sini. Jadi lempeng ini akan bergerak ke sini, lempeng ini akan bergerak ke sini. Dengan yang sama juga, lempeng ini akan bergerak ke arah sini. Di suatu titik dia akan tabrakan. Jadi kalau ada yang dengar, wah ada gempa karena ada tabrakan. Tapi yang lucu lagi kadang ada berita atau di WhatsApp grup, wah hati-hati nih, kita lempeng Australia mau nabrak ini. Bilangin aja kalau udah belajar ini, nggak usah panik. Tabrakannya udah jutaan tahun yang lalu dan masih terus berlangsung karena seperti ini. Ya, kita lihat sekarang seperti ini. Apa yang terjadi dengan adanya arus konveksi, gerakan lempeng, saling menjauh, ada juga yang saling tabrakan. Di daerah yang menjauh ini di tengah laut contohnya, terbentuklah yang disebut dengan pematang tengah samudra. Ya, semakin ke sana dia semakin tua karena selalu yang muda keluar dari sini dia mendorong ini ke sana, yang ini mendorong ini ke sini. Nanti kita akan lihat contohnya. Ini contohnya hotspot volcano yang di Hawaii. Dia selalu bergerak. Jadi yang aktif sekarang itu yang paling muda. Yang paling jauh itu yang sudah tidak aktif lagi. Kalau kita lihat, kalau iseng-iseng nanti bisa lihat di Google Map itu hotspot di Hawaii. Yang semakin jauh dia sudah mati relatif. Nah, pada saat ini lempeng samudra ketemu ini contohnya ketemu dengan lempeng benua, tabrakan dia, ya. Lempeng benua itu lebih ringan, tapi dia lebih tebal. Sementara lempeng samudra dia lebih tipis, tapi dia lebih berat. Sekarang bayangkan kalau ada perbedaan berat, kita tabrakin, yang berat akan masuk ke dalam, nyungsep kayak gini nih. Dia masuk ke dalam, sementara yang ini dia akan ke atas dan tumbukan ini terus berlangsung. Ini dari arah sini, ini numbuk dari arah sini. Dia terus tabrakan. Ini akan terbentuk lipatan-lipatan. Ya, lipatan-lipatan terjadilah pegunungan lipatan. Yang ini terus masuk sampai kedalaman tertentu, dia melewati titik leleh batuan, dia menjadi magma. Jadi magma itu batuan yang meleleh. Ya. Magma ini nanti kemudian dia menerobos masuk ke atas, yang tadinya pegunungan bisa jadi pegunung api, volcano. Jadi pegunungan api semua di sini. Di sepanjang tumbukan ini terbentuk yang namanya palung. Jadi bagian terdalam dari lautan itu bukan di tengah lautan, tapi yang tidak jauh dari daratan ini disebut palung. Ya, ini palung. Ya, kalau di Indonesia nanti ada kita lihat di selatan Jawa, barat Sumatera, selatan Bali, terus nanti kita akan lihat ke sana.
Nah, di sepanjang ini pula kita identifikasi sebagai daerah potensi gempa. Ini. Jadi dari semua ini kita bisa membuat suatu interpretasi, bisa membuat suatu peta bencana segala macam, ya seperti itu. Sekarang kira-kira kayak gini deh. Nih, dia tabrakan, yang ini kemudian terjadi lipatan, ini terus masuk ke dalam. Sepanjang itu terbentuk palung, kemudian yang masuk meleleh karena melewati titik didih di sini, kemudian naik ke atas menjadi gunung api karena dia magma yang keluar tadi. Ya, pada saat dierupsi magma sudah menjadi lava. Kira-kira seperti ini. Ini ilustrasinya seperti ini. Ya, ini tumbukan lempeng. Oke. Nah, akibat yang lebih dalam, kalau tadi kita melihat ada satu sisi kecil aja. Sekarang kita lihat apa yang terjadi dengan bumi dengan adanya seperti itu. Ya, ini kita mulai dari 240 juta tahun yang lalu. Ya, zaman Permian. Kita lihat kan saling daerah yang dia semakin merenggang, ya, tapi juga ada saling mendekat. Ini tempat magma keluar. Dia mendorong yang ini ke atas, ini ke selatan. Ya. Ini Amerika Utara, yang ini Amerika Selatan. Lihat ini Afrika. Saya hentikan di sini. Oke. Ya. Kalau kita lihat pantai barat Afrika dengan pantai timur Amerika Selatan, itu mirip banget. Dan di tengah-tengah ini ada yang tadi kita sebut pematang tengah samudra. Di sini juga sama antara Amerika dengan nanti sini ada Eropa ya. Dan dia semakin menjauh. Ini kita lihat, ini adalah India, subkontinen, anak benua India. Dia tadinya ada di selatan dari Afrika, dia terus menuju ke sana. Kita terusin, oke. Sampai dia menabrak. Oke. India terus menabrak. Saya mundurin dikit supaya jelas. Oke, ini India, anak benua Asia, anak benua India ya. Kemudian ini Eurasia ditabrak sama India, sama-sama kontinen, sama-sama benua, lempeng benua. Dia nabrak ke sana. Kita lihat sekarang antara Amerika Selatan dengan Afrika semakin menjauh. Ya, India terus menabrak Eurasia. Lihat ada satu yang terus naik ke atas di sini. Kalau tadi kita lihat antara lempeng samudra dengan lempeng benua itu relatif lebih ringan, dia akan terlipat naik ke atas, samudra akan nyungsep masuk ke dalam. Tapi kalau terjadi antara sama-sama lempeng benua, kayak ini India, dengan Eurasia, nggak ada yang mau ngalah, nggak ada yang nyungsep ke bawah. Yang terjadi adalah semuanya naik ke atas. Nah, di sini terbentuk suatu pegunungan yang selalu naik ke atas. Itulah pegunungan Himalaya yang tingginya selalu bertambah. Pergerakan ini, lempeng-lempeng ini tidak besar, 5-12 cm per tahun. Tapi 5 cm per tahun itu sudah cukup untuk menjebol bendungan yang setebal apapun. Kalau kita masuk ke dalam suatu skala teknik sipil misalnya. Jadi nggak bisa dianggap enteng. Dan tekanan-tekanan dari ini tadi, itu membawa energi yang sangat besar. Yang itu, pada saat tertentu batuan tidak kuat lagi menahan, dia patah. Dia patah, itulah terjadinya gempa. Ya, jadi sama aja kalau kita ada penggaris plastik yang dulu ada yang tipis. Kalau kita tekan dari kiri kanan, di tengah-tengahnya akan mulai terjadi melengkung ya. Itulah pegunungan lipatan. Kita tekan terus sampai batas tertentu, dia akan patah. Sama seperti itu. Lempeng begitu ditekan terus, ditabrak terus, terjadi lipatan, artinya dia masih bisa mengkompensasi energi dari tabrakan itu tadi. Pada titik tertentu, ada daerah yang dia tidak kuat, dia patah. Nah, itulah terjadinya gempa. Ya, kalau sekarang kita lihat seperti ini, kita bisa lihat ya batas-batasnya seperti apa. Nah, kalau kita bisa mengeringkan air laut, sekarang kita ingin lihat ada apa sih di dalam lautan itu. Kalau kita keringkan semua,
ya selain ikan yang kita dapat, ya jelasnya kita akan dapat seperti ini. Gambaran di bawah laut. Balik lagi, di tengah-tengah laut samudra itu ternyata bukan yang paling dalam, justru dia paling dangkal. Karena ini pematang tengah samudra di mana magma keluar, yang ini mendorong ke arah kiri, ini tadi Amerika Selatan, ini barat Afrika ya, mendorong Afrika ke sana, sama semuanya. Kita ada di sini, ini Pasifik, lempeng Pasifik, dia bertabrakan dengan Amerika Utara, di sini juga daerah gempa yang terkenal, San Andreas Fault, patahan besar San Andreas. Jadi sepanjang batas tumbukan ini tadi, itu diidentifikasi sebagai zona-zona gunung api aktif dan gempa bumi. Karena dia terus bertabrakan, seperti tadi saya katakan, energinya terus terkumpul, sehingga suatu saat dia patah. Kita tahu di mana daerah gempa, masalahnya kita tidak tahu di mana yang akan patah dan kapan. Ini masalah gempa sampai saat ini yang belum bisa kita prediksi. Berbeda dengan gunung api. Nanti kita akan lihat bagaimana mitigasi gunung api. Tapi paling tidak, kita sudah tahu, ya kalau kita di Indonesia, coba kita jelas, kita zoom ke arah Indonesia. Nah, ini Indonesia. Nah, kalau kita zoom lagi, bahkan kita bisa melihat ada sungai-sungai bawah laut, ya cukup jelas itu. Yang menarik, mungkin pernah dengar ada namanya paparan Sunda, bahwa sebenarnya kawasan barat Indonesia, Jawa, Sumatera, Kalimantan, Semenanjung, Malaysia, Thailand, itu semuanya di satu. Kemudian tenggelam sedikit, makanya Laut Jawa, kemudian Selat Malaka itu nggak dalam-dalam amat kan, paling 20-30 meter aja, karena memang sebenarnya dia dulunya satu daratan yang satu, binatangnya juga mirip-mirip aja. Kita punya tumbukan dari di sini ada lempeng samudra India yang menabrak Indonesia ke arah northeast timur laut. Ke arah timur laut, dia menabrak. Ini ada di sebelah barat Sumatera, kita lihat di palungnya dalam sekali. Selatan Jawa, terus-menerus sampai selatan Bali, sampai ke Nusa Tenggara. Disinilah zona-zona gempa. Kemudian di sepanjang ini juga kita lihat gunung api aktif. Mulai dari gunung yang di Sumatera Utara yang aktif itu, Gunung Sinabung yang sekarang aktif banget ya, Gunung Marapi di Sumatera. Terus kemudian ada Gunung Merapi di Jawa yang juga sangat aktif. Kita bisa identifikasi. Seperti saya katakan, kita tahu di mana lokasi gempa, tapi kita tidak tahu kapan terjadinya dan di mana. Itu karena pada saat terjadi tabrakan ini menuju ke selatan, kita ditabrak lagi dari Australia dari sini, mengarah ke sini. Nanti ada Pasifik. Lempeng Pasifik menabrak kita dari arah timur laut ke arah sini. Ya, Indonesia cukup terkenal lah ditabrak dari 4 penjuru, tapi resikonya cukup fatal ya tabrakannya. Jadi kita harus siap di mana kita hidup di daerah namanya Ring of Fire atau Triple Junction tadi. Nah, dari situ kemudian ahli geologi melihat dan ada rekaman seismik di seismograf, kita petakan di mana titik-titik gempa dan titik-titik gunung api aktif. Jadi tadi ini punya lempeng Pasifik, kita ada lempeng Eurasia di sini, lempeng dan Australia yang menabrak kita. Ini sudah dipetakan semua jaringan seismograf dunia untuk saling bantu mengidentifikasi zona-zona bahaya. Ini kita pelajarin. Ini bagian dari kuliah yang wajib di geologi. Ya. Kemudian sedikit lebih, saya tidak bilang mudah, tapi gunung api itu lebih bisa diprediksi dibanding gempa. Lokasi kita sudah tahu itu gunung api yang di sana. Nah, kita tahu ada magma di sini. Ini bagian dari vulkanologi. Kalau di geologi ini sudah menjurus ke vulkanologi. Dari tadi kita dari geodinamik, sekarang kita masuk ke vulkanologi. Kita pelajari. Kalau nggak salah ini di semester 3. Semester 3 ini kita belajar ini dulu, tapi sekarang saya nggak tahu. Kita bisa tahu karena kita pasang seismograf yang rada berbeda. Karena gempa gunung api itu kecil, nggak seperti tadi gempa tektonik yang besar. Kita pasang seismograf yang sensitivitasnya lebih tinggi supaya dia bisa mendeteksi getaran yang lebih kecil, ya kan. Nah, dari getaran ini kita tahu
pada saat terekam, dia bisa, ini ada waktu, ini ada besarnya gelombang, ya gelombang yang pertama kali, kemudian dihitung dari waktunya, kedalamannya di mana. Kalau seperti ini misalnya, oh masih di dapur magma nih, udah mulai mau naik, tapi masih di situlah, masih dalam. Oke. Kemudian nggak lama kerekam lagi. Kita tahu kondisinya sudah di atas sini. Ini kalau di Indonesia mungkin apa tuh ada istilah waspada, apalagi tuh yang tentang gunung api itu ya. Siaga mungkin, awas, ya kayak gitu. Nah, kemudian kalau dia naik lagi sampai di atas sini, kita sudah tahu nih jarak dari ini ke kawah itu berapa jauh. Tadinya dari titik ini ke titik ini butuh waktu berapa lama, kemudian dari titik ini ke titik ini berapa waktu lama. Di sini kita sudah bisa meminta sekarang jenis apa, BNPB ya, bencana, kita siap evakuasi. Semua yang ada dalam radius sekian kilometer dari puncak, kita evakuasi. Karena perkiraannya gunung api akan meletus. Kalau kerekam lagi, gempanya sudah sangat dekat, biasanya kalau udah seperti ini, kita kenal dengan istilah tremor. Artinya getarannya itu sudah tidak ada pola lagi, udah kacau dan terus-menerus, itu tremor. Kalau yang tadi dia masih ada, kadang hilang, muncul, gitu kan. Kalau yang 3 ini masih ada. Tapi kalau dia sudah nggak ada, artinya tinggal tunggu waktu aja nih, nggak lama akan meletus. Ini mitigasi untuk gunung api. Di Indonesia sudah cukup canggih ya, terutama gunung api yang memang aktif banget kayak Merapi, Krakatau, dan semua alat ini memancarkan sinyal data-data ini langsung ke pusat vulkanologi yang ada di Bandung. Semuanya itu dianalisa di sana. Itu. Ya ada juga misalnya Merapi yang di Jogja ada stasiunnya, tapi semua data juga akan dikirim ke sana. Sehingga cepat dilakukan antisipasi dan tindakan untuk menyelamatkan. Bahkan kalau kita lihat di gunung-gunung api di Indonesia, kayak di Merapi itu, jalur evakuasi itu sudah dibuat sedemikian banyaknya dan cukup inilah ya. Saya juga sempat kagum waktu lihat ke sana, oh ternyata banyak sekali itu. Merapi itu menjadi perhatian, selain dia gunung api yang paling aktif di Indonesia juga di dunia, dia juga berada di sekitar 3 kota besar. Ada Jogja di selatan, ada Boyolali agak timur, kemudian ada Magelang di sebelah barat. Ini cukup ini ya. Kalau kita ada letusan gunung di tengah hutan, nggak ada siapa-siapa ya kasarnya ya jadiin aja. Bencana itu baru terjadi kalau ada korban jiwa atau pengaruhnya terhadap kehidupan. Itu baru kita akan kita perhatiin ya, kita benar-benar kita perhatiin seperti itu. Tapi kalau nggak ya biarin aja gitu. Nah, sama dengan Gunung Sinabung juga itu banyak penduduk di sana. Krakatau juga itu Selat Sunda, selat yang paling sibuk salah satunya kan. Itu seperti itu. Jadi mitigasinya harus benar-benar serius. Nah, ada lagi bagian dari ilmu geologi yang juga favorit, banyak yang ngambil adalah eksplorasi minyak dan gas bumi. Itu. Ini kita salah satunya bagaimana kita merekam seismik di daratan lebih mudah. Tapi kalau ini terjadi di tempat-tempat yang lapang, nggak kayak di Indonesia yang semuanya tertutup hutan lebat ya. Tapi kayak di Arab, Timur Tengah itu dia cukup pakai truknya ini yang ada kayak untuk menggetarkan. Kemudian dia pasang geofone untuk detektor ini tadi. Nanti pada saat dia nyampe sini, sebagian dipantulkan, ditangkap sama geofone, sebagian lagi energinya merambat terus sampai batas ini, sebagian dipantulkan lagi terus seperti itu. Ada yang terus sampai ke dalam, ya kan? Kalau di laut juga sama, banyak yang lapangan minyak lepas pantai. Hanya saja di sana kita harus pakai kapal seismik namanya. Ini kapal yang sangat khusus. Juga ini ada ahlinya sendiri juga, nanti bidang kerja sendiri juga di sini. Ya, dia tarik kabel ada yang untuk dinamit untuk meledakkan sebagai sumber energi nanti yang membuat gelombang. Juga ada geofone, tapi karena di laut namanya jadi hydrophone.
ya, hydrophone yang dia merekam ini tadi. Hasil dari seismik ini adalah seperti ini. Ya, ini karena gelombang tadi sebagian dipantulkan, kita akan melihat. Jadi semuanya respon dari gelombang suara yang yang ditransmisikan melalui batuan. Batuan yang berbeda dia akan membuat karakter yang berbeda. Batuan yang sama tapi isinya beda, ada yang air, ada yang gas, ada minyak, juga akan responnya beda. Dari sini kemudian ahli geologi membuat interpretasi kira-kira seperti ini. Prospek minyaknya ya ada di mana ada minyak, di mana ada gas, ada air yang biru, kemudian ada gas yang merah, ada yang hijau, ini biasa kode untuk minyak. Kira-kira seperti ini. Baru kemudian kita mengajukan untuk pembuktian. Ini kan kita baru kira-kira. Ya. Bagaimana kita membuktikannya? Ya dengan bor, nggak ada cara lain. Kita drill, kita pakai pemboran, ya cukup mahal, pemboran itu cukup mahal. Makanya kita harus hati-hati membuat analisa ini. Kita harus tahu kira-kira berapa besar sih gasnya, berapa besar sih minyaknya. Kira-kira kalau nanti dapat, ini nggak ekonomik nggak kalau kita produksi dengan biaya pemboran satu sumur kira-kira berapa miliar gitu ya. Itu seperti itu. Nah, itu tadi yang kita pelajari geologi secara pintas. Sekarang kalau saya mau kuliah geologi nih di Indonesia, ini saya googling. Ya, tolong nanti ditambahin kalau ada yang kurang ya. Terus terang ini juga saya kaget karena ada beberapa universitas yang sekarang buka jurusan teknik geologi. Kalau dulu hanya ada di ITB, ada di UGM, ada di Unpad Bandung, kemudian Pakuan Bogor, ada Unhas Makassar, kemudian UPN Jogja, sama Trisakti. Ternyata sekarang Undip Semarang juga sudah ada, kemudian Sriwijaya, Unsri Palembang juga ada, dan Jenderal Sudirman, Unsud Purwokerto ini juga ada. Jadi ada paling nggak ada 3 yang saya dapat hasil googling ini tadi. Mungkin ada yang lainnya saya nggak tahu, nanti silakan ditambahin. Tapi so far yang saya tahu yang tadi saya dapat adalah ini. Kalau mau kuliah geologi ada di sini. Ya, kalau tertarik kuliah geologi. Setelah itu semua dari IPA ya? ya betul. Semuanya harus IPA. Padahal geografi justru sekarang tidak ada di IPA. Oh gitu. Cuma di IPS. Kalau untuk tesnya itu apa namanya? OMPTN apa namanya? SBMPTN. Itu harus dari IPS ya? Oh, enggak. Itu yang sebenarnya pertanyaan gitu ya. Karena ilmu geografi itu hanya dipelajari di sekarang nama peminatannya ilmu-ilmu sosial. Justru di matematika dan ilmu alam tidak ada geografi sama sekali. Nah, tapi kurikulumnya akan berganti lagi nih tahun depan, di mana semua anak itu akan bisa belajar apa yang dia mau. Tapi mungkin masuk akal juga karena sebenarnya geografi lebih ke sosial, ya kan. Petanya dia bisa pakai yang dibuat oleh dari geodesi kan, atau peta-peta yang kita punya, tinggal dia tambahin aja sendiri. Kayak tadi kan tentang populasi, tentang apa potensi ekonomi, itu kan geografi ya, lebih ke aspek sosial sebenarnya. Jadi kalau dimasukin sekarang masuk ke sosial, mungkin ya ada benarnya juga sih. Iya. Tapi kayaknya yang ITB nggak nerima dari ilmu-ilmu sosial, jadinya susah juga tuh. ITB ada ya geografi? Semua yang geo maksudnya. Oh, geo. Di STH kan? STB ya. Di Sekolah Ilmu Bumi. Teknologi Bumi. Oke. Kalau dulu sih cuma 3 ya. Geodesi, geologi, sama geofisika. Nggak tahu kalau sekarang ada nambah lagi, ada geo lagi. Jadi teman-teman itu yang perlu diperhatikan nanti kalau misalnya mau tertarik ke geologi dari awal. Oke, udah ada strategi nih, mau masuknya ke peminatan apa. Untuk teman-teman yang baru bakal gabung di 2022, itu udah bebas karena tidak ada lagi peminatan seperti itu. Gitu. Ya, nanti kalau dulu saya di geologi, kita sampai semester 4, itu semua kuliah wajib kita ambil. Baru nanti saya mau tertarik di mineral, tambang.
Mineral sendiri nanti kan banyak tuh, ada batu bara. Itu baru nanti semester 5 kita mulai ambil kuliah pilihan, semester 6 itu fokusnya di sana. Termasuk nanti ada kerja praktek. Kita bisa milih perusahaan ya. Kalau mau ke minyak juga semuanya sudah mulai terpisah itu, istilahnya dulu KBK, kelompok bidang keahlian. Ya, KBK itu sudah mulai semester 5 sudah mulai. Semester 6 itu udah benar-benar ini kita. Ada yang ke teknik sipil, engineering geologi di sana semuanya. Dan dosen-dosen juga banyak proyek-proyek yang kita bisa belajar ya, kayak pembangunan. Saya pernah ikut waktu selain yang tadi di air laut, intrusi air laut juga pernah, yang dulu juga sempat ramai itu Bendungan Sampang di Madura. Kita sempat melakukan survei geologi ke sana, termasuk Selat Sunda, jembatan kita pernah juga buat sana. Banyak sekali. Dan kita banyak belajar sebenarnya dari yang itu tadi. Ya itu tadi dan ini kuliah. Terus terang nanti mungkin Kak Rizal bisa bantu update, karena saya sendiri juga udah lama banget nggak mengikuti perkembangan di Indonesia, terutama walaupun itu ilmu geologi sendiri saya nggak mengikutin gitu. Makanya tadi sempat kaget, ada tambahan perguruan tinggi yang ini, ya baguslah gitu. Artinya memang ada kebutuhan untuk geologi. Kita akan lihat nih kalau nanti kerjanya di mana dan apakah memang masih menjanjikan. Kita lihat ya. Oke, lapangan kerja saya kasih dosen yang pertama. Ya, biasanya nanti lulusan yang pintar-pintar itu ditawarin. Ya, ditawarin jadi dosen, nanti dikasih beasiswa untuk sampai S3 biasanya itu dosen. Kemudian kita bisa, kalau yang suka penelitian, bisa ke LIPI, ada P3G, itu saya nggak masukin di sini, ada BPPT, itu juga sama, kita bisa disekolahkan juga kalau suka sekolah sampai S3 juga. Terus Lemigas, kemudian macam-macam lah. Ini perbankan bisa nggak di sini. Kemudian di pertambangan, ini salah satu yang favorit juga ya, anak-anak geologi biasanya nanti maunya ke pertambangan. Nikel ini sedang hangat-hangatnya, kita akan lihat nanti. Batu bara juga sama. Terus kita punya emas juga, tembaga salah satu yang terbesar, semen juga betul, minyak dan gas bumi ini karir. Nah, khusus minyak dan gas bumi karena saya berkecimpung di sini, nanti ada spesialisasi lagi di dalam itu. Enggak, jadi ahli geologi di dalam minyak gas bumi itu bisa dipecah jadi 4 paling tidak. Ya, semakin tinggi kita punya spesialisasi, ya nanti gajinya juga mengikuti, ya cukup. Kemudian ada geoteknik, ini tadi untuk pembangunan teknik sipil, terowongan, bendungan semua. Dan kita sedang masif, kita punya infrastruktur cukup, jadi cukup dibutuhkan. Dari dulu juga kebetulan saya dulu KBK-nya di sini sebenarnya. Saya suka teknik sipil. Tugas akhir juga saya teknik sipil jalan tol di Semarang. Tapi kemudian kerjanya ke sini, nggak apa-apa. Toh ilmu dasarnya juga sama ya. Hidrogeologi juga menarik ya dan masih terbuka juga sumber daya air. Kemudian perbankan ini rada-rada aneh. Jujur aja, saya waktu lulus belum wisuda nih, sebelum wisuda tiba-tiba dipanggil sama bank. Saya ngapain saya nggak ini? Terus ya nggak ngerti apa-apa. Ternyata ini mungkin bisa untuk pertimbangan kita semua. Kalau kita kuliah, sebenarnya bukan hanya ilmu itu aja. Yang paling penting adalah perguruan tinggi itu membentuk pola pikir kita. Dan itu yang saya dapatkan pada saat saya diwawancarai oleh bank. Saya tanya, kenapa kamu panggil saya? Ternyata mereka melihat bahwa pola pikir itu bisa dipakai di ilmu mana aja. Ya, makanya kadang contoh yang paling keren itu kayaknya Menteri Kesehatan yang sekarang kan, dia itu lulusan fisika nuklir dari ITB, tapi dia pernah menjadi kalau nggak dia banker, ya, dia ahli pembangunan sampai tinggi sekali, dan sekarang jadi Menteri Kesehatan. Ya, benar-benar kalau dibilang nggak nyambung dengan ilmu dia gitu loh, sangat tidak nyambung. Tapi tidak di kuliah dasar dulu kalau saya ada namanya konsep teknologi ya di ITB. Ijal mungkin sempat ngambil juga ya konsep teknologi itu kita diajarkan bagaimana menganalisa, kemudian mencari alternatif solusi segala macam, cukup menarik gitu loh. Jadi balik lagi pola pikir yang dibentuk oleh perguruan tinggi sebenarnya. Mereka tidak membuat kita siap kerja. Kalau boleh jujur, hanya 20% aja ilmu yang kita terima di perguruan tinggi yang kita pakai.
Itu tadi. Makanya nanti dari company, perusahaan-perusahaan juga akan memberikan training-training ke kita. Itu tadi. Kemudian ada geopark, ini baru. Tadi saya pernah cerita, geopark, geowisata. Ini sangat cepat perkembangannya. Saya mengikuti, walaupun saya nggak ikut, tapi saya mengikuti karena teman-teman banyak sekali yang terlibat di sini. Mulai dari fotografer yang mereka terlibat, dan mereka jalan-jalan benar-benar enjoy banget lah, naik ke gunung, ke macam-macam lah, ke Sulawesi, ke Papua, menarik ini geopark, dan sekarang banyak sekali. Ya, ini lapangan pekerjaannya. Kan kita coba lihat satu-satu, yang beberapa aja, nggak semuanya. Untuk energi sekarang, misalnya, bagaimana sih kemungkinan karir kita di sana? Ini dunia ya. Sekarang kita kira-kira ada di sinilah 2022. Kita lihat untuk oil and gas itu mungkin masih 50%. Kebutuhan energi dunia itu masih bertumpu ke minyak dan gas. Kalau kita tarik lagi ini energi fosil, batu bara ini energi fosil juga, hampir 80% itu masih bergantung ke energi fosil. Sampai berapa lama nih? Kira-kira masih sampai di sinilah, masih ada sekitar berapa ini? 15-an 20 tahunan ya. Ini mereka masih, atau boleh dibilang kapan dia mulai turunnya? Kira-kira ada di sini. 34 tahun, 40 tahun lagi. Sekarang ada isu yang namanya clean energy. Ya kan, kita ada isu tentang pemanasan global, karbon emisi karbon, kita mengurangin. Salah satu yang akan dikurangin adalah energi fosil. Energi fosil di sini yang menjadi target adalah batu bara dan minyak. Gas itu masuk energi yang bersih. Tapi ada satu lagi yang menjadi ini adalah geotermal, panas bumi. Kita lihat sekarang. Batu bara nih. Ini produsen batu bara di dunia. Indonesia ada di nomor 4. Potensi kita besar sekali. Kan? Kita pernah bulan lalu kalau nggak salah hampir mengalami krisis ya. Karena negara lain sudah mengalami krisis. Cina, India, Eropa itu mengalami krisis energi. Indonesia kita hampir. Tapi pemerintah mengambil kebijaksanaan untuk menyetop ekspor batu bara. Ternyata cukup membantu, walaupun cuma 2 minggu ternyata sudah bisa mengamankan pasokan batu bara Indonesia. Tapi pada saat kita stop, yang teriak siapa? Satu Cina, kemudian Jepang, ada Korea, dan Filipina. Itu konsumen batu bara Indonesia. Mereka teriak-teriak karena mereka nggak ada bahan bakar untuk listrik mereka, pembangkit listrik batu bara. Kalau kita lihat lagi, ini penyebaran batu bara. Ini saya baru dapat tadi malam dari teman. Ya, yang paling besar ada di Kalimantan dan Sumatera. Sumatera lebih tepatnya di Sumatera Selatan. Ini jadi besar sekali. Dan batu bara ini tidak hanya untuk pembangkit listrik. Sekarang yang baru kita buat di Sumatera Selatan adalah batu bara dirubah menjadi gas pengganti LPG yang lebih murah, ya sangat murah. Dan kita punya berlimpah. Jadi batu bara ada beberapa kategori. Yang paling rendah, yang itu kalau diekspor juga murah banget, kita nggak akan jual, tapi kita rubah menjadi gas. Jadi proyeksi ini sekarang lagi booming nih. Kalau lihat ada situs LinkedIn itu yang dicari sekarang banyak sekali nih batu bara. Geologi yang batu bara itu dicari banget. Lagi booming sekarang batu bara. Kemudian kita kalau lihat lapangan minyak dan gas, Indonesia memang bukan yang terbesar. Bahkan kita juga produksi kita juga masih kurang ya sekarang ya, kita target 1 juta, sekarang masih 850.000 barrel ini untuk kebutuhan kita. 60% minyak bumi itu ada di Timur Tengah, cadangan dunia yang sekarang itu. Kalau saya lihat peta ini, kita tidak menutup kemungkinan untuk keluar dari Indonesia untuk bekerja. Ya, kalau memang kita merasa punya keahlian, ya, apalagi kalau perusahaan minyak, mereka punya standar sendiri. Kalau kita satu level ini perusahaan minyak asingnya, kita punya satu level keahlian sendiri, itu akan diakui di perusahaan yang lainnya, sehingga mudah sekali kita untuk untuk mencari peluang di luar. Ya, nah, yang ini sekarang juga lagi rame juga, terutama di Indonesia termasuk yang besar dan dia yang terbesar pemanfaatan geotermal di dunia. Negara yang paling tinggi sekarang pemanfaatan geotermal adalah Indonesia, dan kita akan terus lakukan sebagai bentuk dari transisi dari energi fosil ke energi hijau. Ya, jadi peluangnya besar sekali. Itu banyak sekali terutama sekarang yang masih
yang baru dikembangkan di Indonesia itu di Jawa, kemudian di Sumatera, dan di Lahendong, Sulawesi. Yang lainnya masih belum. Kenapa? Karena kita tadi masuk geothermal ini kan hanya di daerah-daerah yang banyak gunung apinya. Tadi kita lihat petanya itu memang di daerah tertentu aja. Kita nggak mungkin nyari panas bumi di tengah gurun di Arab sana karena dia bukan daerah tumbukan lempeng, tidak ada gunung api di sana. Jadi ya balik lagi ini berkah yang kita harus sikapin, dan ini potensi untuk kalau kita mau memutuskan ke geologi sampai masih cukup lama ini ya, geothermal akan mengambil alih semuanya. Gas kita masih juga cukup lumayan, termasuk di luar negeri juga kayak Qatar, itu cadangan gasnya bisa habis dalam waktu 300 tahun. Besar sekali. Itu lapangan gas terbesar di dunia, itu di Qatar. Itu besar sekali ya, 300 tahun dengan produksi sekarang. Nah, kalau di pertambangan nih, Indonesia memang tidak yang tertinggi untuk tambang, tapi ini tambang secara umum. Kita lihat secara satu-satu sekarang. Nikel, kita nomor 1. Nomor 2, Filipina, itu pun cuma separuh Indonesia. Ini yang lagi ribut kan, karena keputusan Indonesia untuk menyetop ekspor biji nikel. Nikel ini menjadi rame karena dia menjadi salah satunya bahan bakar, pembuatan baterai kendaraan listrik. Balik lagi, itu sebagai bagian dari bergeraknya dunia menuju ke energi yang hijau tadi, ya, dari fosil ke yang hijau, termasuk transport kendaraan itu dari minyak. Kita akan mencoba ini. Memang butuh waktu, ya, paling tidak 30 tahunan. Tapi paling tidak akan bergerak dari mobil minyak itu menjadi ke hybrid dulu sebelum sepenuhnya ini. Nah, kita punya cadangan nikel yang cukup besar. Dengan kita menyetop ekspor, banyak pabrik di luar, di Eropa terutama, itu mereka kalang kabut. Ya kan? Tapi benefit atau keuntungan untuk Indonesia adalah selain ekspor kita naik karena kita tidak menjual barang mentah lagi, itu membuka peluang yang cukup besar. Ini eksplorasi nikel segala macam, smelter dibangun, ya. Ini nikel. Sekarang timah, kita nomor 2 nih produser timah, PT Timah di bawah Cina, ya. Timah juga salah satu yang menjadi ini. Kemudian kita lihat lagi tembaga. Indonesia di mana? Ini Freeport McMoran itu nomor 3. Freeport. Kalau tembaga pasti ada emas, dan inilah produksi emas, ya. Kita ada di sini. Jadi emas ini sebagai bagian penyerta dari ini dari tembaga. Inilah peluang yang kita bisa lihat ya ke depannya seperti apa sih, seperti itu. Kalau tambang memang tidak hanya di geologi, tapi bisa masuk ke geofisika, bisa jurusan pertambangan sendiri, itu bisa ada 3 ini yang bisa ke sana. Jadi saya kira ini yang saya bisa kasih saat ini ya. Memang banyak banget yang geotrack, terus terang saya nggak terlalu menguasai itu karena memang geologi sangat luas sekali. Dan saya sendiri hanya berkecimpung di migas ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa kasih gambaran apa sih geologi itu, apa yang dipelajari, terus di mana saya harus ini kalau mau sekolah. Mungkin nanti kalau detailnya, kalau saya mau tes masuk perguruan tinggi itu bisa dilihat atau bisa didiskusikan sama Kak Rizal, ya kan. Dan ini potensi-potensi untuk nanti karir ke depan. Bisa juga kalau mau jadi pengusaha juga bisa. Tadi engineering geologi teman-teman saya juga banyak buka konsultan teknik geologi, ada konsultan pertambangan, mereka juga banyak seperti itu. Jadi tidak melulu dia menjadi ini menjadi karyawan. Jadi ya silakan kalau yang mau tanya mungkin ada cara ini. Ada beberapa pertanyaan yang ada di chat. Oke. Yang pertama adalah tentang ombak nih. Ada kaitannya nggak ombak itu dengan apa yang diutarakan tadi? Kenapa di Laut Selatan kok ombaknya sangat besar dan tinggi sehingga masyarakat itu tidak bisa melakukan pelayaran gitu? Nggak ada sih kalau itu. Saya ada yang lupa tadi masalah tsunami ya. Mumpung nggak ada hubungan dengan ombak. Tapi nggak ada hubungannya. Jawabannya nggak ada. Nggak ada hubungannya. Itu ombak itu lebih kepada air laut dengan gravitasi bulan biasanya ya. Yang saya tahu seperti itu. Makanya ada daerah-daerah dikasih pemetaan, kalau bulan segini jangan ke daerah sini. Kalau bulan segini jangan ke sini. Contohnya misalnya,
yang dipakai untuk pariwisata. Untuk musim panas antara bulan April sampai bulan Agustus, itu daerah yang bagus untuk melakukan pelayaran, istilahnya liveaboard, kita tinggal di atas kapal, itu adalah daerah Bali sampai Komodo, Nusa Tenggara. Makanya semua kapal-kapal itu ada di sana. Tuh. Tapi pada saat bulan September sampai Januari Februari, daerah ini ombaknya gede banget. Nggak ada kapal yang berani. Nah, kapal-kapal ini pindahnya kemana? Ke daerah Raja Ampat. Karena di sana kebalik. Justru di sana ombaknya tenang. Tapi pada saat nanti bulan-bulan tadi April sampai Agustus di Raja Ampat ombaknya gede banget, jadi kebalikan. Ya ini seperti itu. Nah, saya akan ngasih yang masalah tsunami ya. Ada hubungan dengan ombak tapi tidak ada hubungan dengan pertanyaan. Di Indonesia ada yang dikenal namanya peraturan 3x20. Kalau pernah dengar. Artinya apa? Kalau ada gempa, kita tinggal di daerah pantai, kalau ada gempa yang itu sampai 20 detik getarannya, kita harus mencari tempat yang tinggi, minimal ketinggiannya 20 meter dalam waktu tidak kurang dari 20 menit. Ya, itu aturan 3x20 di Indonesia. Ini didapat dari mana? Dari penelitian bahwa tsunami di Indonesia, terutama di selatan Jawa, Bali, itu paling tinggi 20 meter. Itu tadi. Kemudian dari histori yang ada juga tsunami, untuk mencapai pantai itu dibutuhkan paling tidak 20 menit. Ya. Jadi kalau ada gempa 20 detik kita rasain, dan itu gempanya di laut misalnya, dia butuh waktu paling tidak 20 menit untuk nyampe pantai. Karena gelombang tsunami jauh lebih lambat dibanding gelombang gempa. Itu saya kira itu. Yang lainnya apalagi ya. Jadi nggak ada hubungannya jawabannya. Ya. Itu, ya. Oke, thank you. Pertanyaan selanjutnya adalah tadi kan kita membahas tentang penggunaan gelombang suara untuk mendeteksi adanya potensi minyak ya di sana. Itu sebetulnya ada impact-nya nggak sih, mengganggu wildlife secara negatif atau tidak? Enggak, karena gelombangnya itu sangat kecil dan alatnya sangat sensitif. Bahkan kita jalan atau mobil lewat pun kerekam. Ya, kalaupun kita memakai dinamit, itu kan sangat diawasi dengan ketat oleh militer. Karena dinamit ini tadi dikawal segala macam, dan ledakannya juga jangan dibayangkan kayak kita ngeledakin gunung untuk buat terowongan, enggak. Karena butuh energi yang enggak gede-gede amat. Karena kedalamannya juga paling ya sekitar 20 km aja, ya, jadi nggak perlu. Ya. Dan memang dari apa namanya, saya sendiri nggak tahu kalau di Indonesia, tapi dulu pernah di Indonesia kita di laut itu diawasin banget dari apa namanya Bakamla kalau sekarang ya, surveinya diawasin banget itu, jangan sampai daerah-daerah yang tangkap ikan itu mempengaruhi, sebab nanti nelayan juga akan protes itu. Dari angkatan laut juga mereka sangat ini ya, sangat ketat mereka ngawasin kita. Tapi yang selain di laut, yang di Qatar saya pernah, itu kita di darat itu juga sama diawasin, bahkan dikawal terus dari tentara, karena kita memakai dinamit. Ada bagian yang tidak bisa dipakai truk tadi, mau nggak mau kita pakai dinamit. Dinamitnya kecil, ya mungkin ya apa ya, mercon gede dikit kali. Jadi saya membayangkan dinamit itu yang ternyata bukan, tapi memang karena ini dia perlu banyak ya, karena ledakannya kan sekali gitu, nggak sekaligus gitu loh. Nah ini kan bisa berbahaya kalau disalahgunakan, makanya dari militer itu mengawasi. Oke. Pertanyaan selanjutnya ini tentang bagaimana Himalaya itu kan tadi dikatakan semakin meninggi ya. Terus kalau palung itu juga bisa semakin dalam gitu ya? Betul, sama aja. Makanya palung yang paling dalam di dunia adalah palung Mariana. Itu yang Jepang ke arah sana, ke arah timur terus ya. Itu Mariana Trench itu sampai berapa ya? Dalam sekali ya, anak saya yang ingat malah. Dan satu-satunya kapal selam robot yang berhasil mencapai Cina ya. Mereka sudah berhasil untuk melihat apa yang ada di dasar palung Mariana. Itu betul sama. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Pada saat kita mencoba untuk mendeteksi ada potensi migas, tapi ternyata hasilnya negatif gitu ya, sudah dilakukan
eksplorasi gitu atau pokoknya mencari potensi, ternyata tidak ekonomis. Biasanya apa sih yang dilakukan setelah itu? Ya. Sisa pengeborannya terus lalu bagaimana? Terus untuk rig yang ada di laut, jika sumber migasnya telah habis, terus diapakan biasanya? Oke, pertama eksplorasi dulu. Eksplorasi itu betul tadi kita dari seismik ketahuan kira-kira masih kira-kira. Kemudian kita bor. Ternyata begitu dibor nggak ada. Ya, itu sangat mungkin. Makanya success ratio, kemungkinan berhasil eksplorasi migas itu adalah sekitar 10-20% aja. Jadi kalau kita ngebor 10 sumur, mungkin yang sukses itu cuma 2. Padahal satu sumur eksplorasi itu bisa sampai 50 juta dolar. Mahal sekali kan. Nah, di Indonesia makanya di beberapa negara-negara juga yang mengadopsi sistem Indonesia, pernah dengar adalah istilah cost recovery segala macam, kontraktor back sharing itu dari Indonesia. Itu artinya company silakan masuk. Kamu eksplorasi dengan biaya kamu sendiri. Kalau kamu gagal, ya itu kamu tanggung sendiri. Tapi kalau berhasil, dan kemudian minyaknya sudah bisa diproduksi sampai ke atas, baru biayanya diganti oleh pemerintah dalam bentuk sebagai hasil, bukan diganti uang. Ya. Nah, memang resikonya besar sekali. Untuk gagal itu besar sekali. Nah, semakin ke daerah yang risiko tinggi, kalau dari darat itu mungkin lebih sedikit kurang, masuk ke laut yang agak dalam, yang dangkal, resikonya sudah mulai naik. Laut dalam lebih resikonya tinggi lagi itu. Saya pernah ngebor di laut dalam di Selat Makassar, itu sampai pipanya itu melengkung. Taunya dari mana? Kita ada robot, ada kamera ya. Kita lihat begitu kuatnya arus di bawah karena dalamnya air itu memang sampai 3 km lebih itu dalam sekali. Itu satu. Kegagalan itu pasti kemungkinannya besar, ya kan? Makanya kita hati-hati banget. Biasanya sebelum kita ngebor, kita ada namanya analisa proyek, analisa resiko. Ya kan? Berapa sih resikonya? Berapa sih kemungkinan suksesnya? Ya 30% itu udah cukup senang kita. 30%, artinya 70% kemungkinan gagal. Ya kan? Beda dengan kalau itu sudah ketemu, kita produksi. Bidang saya di sana produksi, bukan di eksplorasinya. Itu kemungkinannya dapat besar, ya kan? Dan kalau nggak dapat malah bencana itu. Biasanya kita sukses rasionya, kemungkinan berhasilnya itu bisa di atas 95%. Itu tadi masalah eksplorasi. Kemudian masalah kedua, kalau udah selesai ya di Indonesia ada namanya abandonment cost. Jadi semua perusahaan itu diwajibkan nyetor. Misalnya kamu ngebor ada berapa sumur nanti rencananya ada 100 sumur. Nah, berapa biaya sumur itu harus ditutup semua. Harus ditutup semua. Dia pakai semen disumbat pakai semen. Benar-benar dia harus aman itu dihitung dan itu nggak murah biayanya. Dan itu bebannya ada di perusahaan bukan di pemerintah. Ya. Jadi sumur-sumur yang sudah lama yang sudah tidak dikatakan sudah nggak bisa beroperasi lagi ya kita harus tutup itu di mana-mana sama peraturannya. Terus apa lagi tadi? Pertanyaan terakhir, quick question sebetulnya, karena kan kita sering banget menghadapi gempuran informasi ini ya. Jakarta itu sebetulnya berpotensi tenggelam nggak sih? Apa sih sebetulnya dari seorang geolog, bagaimana melihatnya? Nyambung nggak sebetulnya pertanyaannya? Bilang nyambung juga enggak, tapi kalau gimana ya? Itu lebih kayak orang-orang climate expert lah ini karena berhubungan dengan pemanasan global. Ada lanjutannya kok Kak, maaf di bawahnya. Iya, ini terkait juga resapan. nanti dengan apakah ada sumur resapan, apa ada hubungannya dengan itu atau tidak. Oh, oke. Sumur resapan, baik. Begini, ini untuk masalah banjir ya. Sekarang gini, tanah itu punya kemampuan maksimal untuk menahan air, menampung air. Ya, kalau dia sudah melebihi kapasitasnya, itu terjadi banjir. Sekarang, saya tidak ada interest yang politik, tapi saya melihat dari sisi geologi, dari segi keilmuan. Sebanyak apapun sumur resapan, kalau sumur resapan dengan tujuan
air itu untuk masuk. Kalau sudah melebihi, ada istilahnya titik jenuh. Kenapa? Enggak apa-apa. Bocor Oke, tadi. kalau memang sudah melebihi kemampuan dia yang dikenal dengan titik jenuh, ya satu dia banjir, kedua dia bisa longsor. Itu karena sudah nggak bisa ini lagi. Makanya longsor sebenarnya berhubungan dengan titik jenuh itu tadi, kemampuan lapisan tanah dan batuan dalam menahan atau menyimpan air, ya kan? Karena air sendiri itu punya gaya yang cukup punya tenaga yang cukup besar ya, itu dia bisa meruntuhkan yang kita anggap kuat sekalipun. Longsor itu juga seperti itu. Jadi pada saat dia masuk, dia menekan pori-pori batuan tadi sehingga menjadi kehilangan daya ikat. Ya, longsor itu salah satunya. Dan ya saya kira sih, saya bukan ahli banjir, perlu banyak inilah ya, banyak dari beberapa sisi lah kalau melihat seperti itu. Tapi kalau sumur resapan, itu komen saya seperti itu, ada batas maksimal. Ya, jadi nggak bisa itu hanya berdiri sendiri aja. Dan perlu dilihat juga karena nanti banyak infrastruktur bawah tanah, seberapa besar sih dampaknya itu terhadap, karena di Kuala Lumpur itu banyak sekali yang runtuh, jalan tiba-tiba runtuh besar sekali. Kita nggak bicara masalah 2 meter, tapi bisa sampai 10 meter, dan mobil masuk ke dalam tanah. Itu sering terjadi di Kuala Lumpur. Karena itu tadi, tidak ada koordinasi, tiba-tiba dia ada dia buat terowongan untuk MRT atau untuk kabel apa, dan itu terpengaruh. Jadi dari harus integrasi lah semua ilmu menurut saya. Kalau hanya dari geologi ya itu yang saya tahu. Ya. Ya. Oke, waktunya sudah habis teman-teman. Nanti silakan untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Terima kasih Kak Broto atas waktunya. Sama-sama. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, dan ini akan tersedia nanti di YouTube teman-teman. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita ini dulu yuk, foto bersama dulu. Yang bisa videonya dinyalakan silakan. Videonya ya, bukan suaranya. Oke. Baik, 1, 2, 3. Ya, halaman selanjutnya. Oke. Baik, terima kasih banyak Kak Broto. Teman-teman, terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.